Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar dari pengalaman hidup bangsa Israel. Kita akan baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat 1, ayat 4, dan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Ayat yang keempat, mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Ayat yang ketujuh, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat betapa Allah mengasihi orang Israel pada waktu itu. Allah memberikan mujizat demi mujizat. Bahkan umat Allah selalu berjanji untuk tetap setia menaati firman Allah. Tetapi melalui ayat-ayat yang kita baca malam ini, mulai Israel melupakan Tuhan dengan cara mereka mulai beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Saudara-saudara, Allah murka. Allah adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Tetapi perlu kita ketahui, Allah adalah Allah yang adil. Di dalam ayat yang ke-8, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga Allah menjual mereka kepada Raja Aram Mesopotamia pada waktu itu, sehingga bangsa Israel menderita menjadi budak selama 8 tahun. Tapi bersyukur saudara-saudara, 8 tahun membuat bangsa Israel jerah. Mereka bertobat, mereka sadar, dan mereka kembali kepada Allah dengan cara mereka mulai berseru kepada Allah, mohon belas kasihan Allah, mohon pengampunan Allah. Dan luar biasa, Allah membangkitkan seorang penyelamat yang bernama Otniel, anak Kenas, adik dari Kaleb. Roh Allah menghinggapi Otniel sehingga dia menjadi hakim yang baik bagi umat Allah pada waktu itu. Bukan itu saja, karena roh Allah ada di atas Otniel, dia berani maju berperang. Dan luar biasa, karena penyertaan Allah, Otniel dapat mengalahkan Raja Aram Mesopotamia pada waktu itu yang bernama Kusyan Risyaataim. Luar biasa saudara. Melalui pengalaman bangsa Israel ini, mari malam hari ini kita mau introspeksi hidup kita. Apa yang sudah kita buat? Apakah kita sudah melupakan Tuhan hari-hari ini karena pergumulan hidup mungkin, karena situasi yang berat? Tapi mari saudara-saudara, kita mau belajar juga dari bangsa Israel ini. Kita mau sadar bahwa kita tidak dapat hidup
di luar Tuhan. Kita perlu pertolongan Allah. Maka secepatnya kita sadar, secepatnya kita bertobat, maka secepat itu pula pertolongan Allah akan nyata di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 6 berkata, orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Pada saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Tuhan sanggup menolong kita di dalam segala kesesakan kita. Yoel 2 ayat 13 berkata, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir malam hari ini, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji nama Tuhan. Mari hari-hari ini kita tingkatkan doa kita. Kita mohon belas kasihan Allah supaya kita tetap teguh dan tetap menang menghadapi situasi ini. Tuhan memberkati.